Apa perlu saya bongkar di sini? Dia pemain narkoba. Apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya. Perlu saya laporan kepada Anda, ya. Patut diduga Anda adalah penjahat kemanusiaan. Kalau ada orang yang tidak bersalah tetapi dihukum dan diperlakukan tidak adil, maka hanya orang-orang yang berpikirlah yang mau menyelesaikan persoalan itu. Kalau ada terjadi apa-apa sama Agus, misalnya dia harus masuk ruang ICU atau apa, ya mudah-mudahan tidak ya. Itu kesalahan adalah yayasan. Bang, sekarang Bang Farad ingin mengaudit Yayasan Novi. Tanggapannya dari Abang sendiri ya? Apa urusannya mengaudit Yayasan Novi? Novi tidak ada korupsi kok di situ. Pengetahuan saya loh ya. Kalau memang benar penggalangan dana tersebut uangnya langsung ya ke rekening atas nama Agus. Apa yang mau diaudit? Terus kalau mau cabut LP, saya kasih 240 juta. Tapi ngasihnya saya kasih bulanan, ngeri nanti disalahgunakan juga. Jadi dikasihnya bulanan 20 juta selama 12 bulan. Jadi Agus dapat untuk penghasilan biaya kebutuhan rumah setiap hari dari saya. Untuk pengobatannya dari Novi 1,3 M-nya itu diatur dengan baik. Kan gitu loh. Simpel kan sebenarnya ini masalahnya nggak rumit gitu. Tadi saya sudah jelaskan juga kenapa John LBF nimbrung. Saya nggak nimbrung. Ini masalahnya satu, masalah anak manusia, matanya nggak bisa ngelihat, diojok-ojokin bikin LP. Itu yang bikin saya marah. Ya. Kemarin John LBF cuap-cuap tentang kami segala macam, mau nimbrung kepada Agus. Saya siapkan uang 240 juta untuk Mas Agus kalau Mas Agus mau, ya. Kalau Mas Agus mau baikan dengan Mbak Novi, nggak usah lah. Kami patut duga dari selama Novi membuat suatu donasi, ini yang paling besar. Dan kami patut menduga ini keinginan, karena yang bisa ngambil uang itu cuma Novi, bukan rekening bersama. Coba kalian lihat itu di mana alamatnya yayasannya, ya. Ini belum kita bongkar aja, Bang, ya. Apa perlu saya bongkar di sini? Dia pemain narkoba. Apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya. Perlu saya absen ODGJ yang ditelantarkan. Perlu saya laporan kepada Anda, ya. Patut diduga Anda adalah penjahat kemanusiaan. Saifullah, daripada membongkar sesuatu yang tidak ada, lebih baik membongkar apa yang Saifullah pernah lakukan saja. Itu akan jauh lebih mudah. Tak perlu mempersulit diri dengan bongkar-membongkar sesuatu yang sebenarnya tidak faktual. Sudah siap? Sudah siap untuk dibongkar? Siap-siap. Masih ingatkah dengan AS yang Anda mintai sejumlah nominal untuk menyelesaikan sebuah kasus, padahal kasusnya sama sekali tidak ada, namun Anda buat ada, seolah-olah ada. Masa lupa? Jangan lupa dong. Coba diingat-ingat lagi. Itu baru salah satu. Belum salah dua, belum salah tiga. Gimana Saifullah, sudah lama jadi calo kasus, jadi maklar kasus? Kalau sudah lama, rasanya sudah jauh lebih berpengalaman ya. Mentiadakan kasus meskipun ada, mengadakan kasus meskipun tidak ada. Ternyata Saifullah cukup berpengalaman ya untuk bermain di area tersebut. Mantap. Mantap nih ya. Saifullah, apakah masih ingat dengan dolar Singapura yang diberikan kepada TA? Harusnya masih ingat lah. Apalagi menggunakan dolar Singapura. Nominal yang cukup luar biasa untuk memuluskan apa yang harus dimuluskan. Jangan mendadak amnesia. Coba diingat kembali ya. Hanya bagian terkecil saja, bahkan masih dalam kategori minimalis. Bagian terbesar, kategori maksimal akan ditampilkan sesuai situasi yang Anda kondisikan. Semakin Anda banyak berbicara, semakin Anda mengatakan hal-hal di luar konteks, maka akan semakin banyak yang akan
disodorkan. Maka segala sesuatunya tergantung sikap dan pilihan tindakan Anda saja. Bila bongkar-membongkar, itu bagian terkecil dari keahlian tim A08K. Maka jangan bermain-main bila Anda tidak mampu memainkannya dengan baik. Alright, ulala. Sampaikan kembali, itu saran saya nih. Bang, sekarang Bang Farad ingin mengaudit Yayasan Novi. Tanggapannya dari Abang sendiri ya? Apa urusannya mengaudit Yayasan Novi? Novi tidak ada korupsi kok di situ. Pengetahuan saya loh ya. Kalau memang benar penggalangan dana tersebut uangnya langsung ya ke rekening atas nama Agus. Apa yang mau diaudit? Kecuali ya ada dugaan terkumpul dana aslinya, faktanya 1,5 miliar ke yayasan dari masyarakat ya, terkumpul untuk Agus, untuk pergi berobat Agus 1,5 miliar, tapi yayasan atau Novi hanya memberikan sebahagian. Nah, semua mau diaudit kalau begitu. Kalau saat ini apa yang diaudit? Orang duitnya nggak masuk ke yayasan atau ke rekening pribadinya Novi. Jadi saya rasa nggak perlu deh dipanjang-panjangin proses hukum lah, proses audit. Tambahin aja. Percaya saya, ini nggak bermanfaat buat semua. Ya, buat penonton, buat para netizen, buat Novi, buat Agus, buat siapapun itu tidak bermanfaat. Akan lebih bermanfaat ya ketika dana yang masih ada ini dipergunakan betul-betul untuk berobat, dan sama-sama sekali lagi kita doakan supaya Agus bisa sembuh. Itu aja. Bang, muncul petisi kembalikan uang donasi yang sudah ditandatangani sama ratusan ribu orang, Bang. Seperti apa, Bang? Nah itu tadi, ini akibat dari siapa? Akibat dari siapa semua? Akibat dari netizen. Netizen ngomporin, misalnya ngelaporin Agus ke Novi. Novi jadi emosi. Akhirnya Novi ngomong di media sosial. Akhirnya dianggap dicemarkan nama baik. Jadi luar biasa ya. Luar biasa. Kalau saya bilang kegaduhan ini diakibatkan oleh omong-omongan orang sekitar. Ya saya sih cuma bilang kalau ini terus berlanjut, kalian tanggung semua dosanya dan kalian bodoh, kalian jahat sama orang. Bang, dengan kondisi sekarang ini membuat kondisi Agus kesehatannya semakin menurun nih, Bang. Ya itu bikin siapa? Novi nggak bikin itu. Novi bikin penggalangan dana. Agus sudah terima dananya. Sebenarnya kan nggak ada masalah. Akan jadi masalah, seperti saya bilang, saya ngomong dari sisi pribadi, akan ada masalah ketika yayasan Novi menggalang dana untuk Agus menerima, saya ulangi lagi, 1,5 miliar, tapi yayasan atau Novi. Nah, kan? Ya itulah, makanya. Ya, kalau memang benar apa yang disampaikan tadi oleh teman-teman media, ya, saya mengutuk keras apa yang dilakukan oleh saudara Wawah. Kalau memang terbukti benar ya, dia yang nyuruh ya. Ini zalim, saya bilang. Zalim, jahat. Orang lagi sakit, bos. Bak badan aja susah. Matanya nggak bisa ngelihat. Disuruh ke kantor polisi, bolak-balik. Logika dan akal sehat berpikirnya di mana? Apalagi kalau memang itu keluarga, dari pihak keluarga. Makanya saya bilang tadi, siapapun yang nyuruh Agus bikin LP, saya kutuk keras. Saya marah. Ya. Kamu kalau mau bantu orang tuh kasih solusi. Kalau nggak bisa kasih solusi, diem. Ya. Raden Dadan Mariana, pengacara baru Agus Salim, korban disiram air keras hingga buta sesumbar, akan menjebloskan Pratiwi Novianti ke penjara. Diketahui, polemik uang donasi yang melibatkan Agus Salim dan Pratiwi Novianti kian melebar. Raden bahkan berani mempertaruhkan karirnya sebagai pengacara jika berhasil Novi dijebloskan ke penjara. Hal ini dilakukan Raden demi memperjuangkan hak Agus untuk mendapatkan kembali uang donasi pengobatannya yang dipindahkan ke Yayasan Novi. Raden mengaku telah mengantongi barang bukti jika Pratiwi Novianti adalah pemakai narkoba. Bahkan pengacara Agus ini juga menantang balik John LBF merogohkan uang 5 miliar rupiah
untuk kasus uang donasi tersebut. Ia meradang setelah mendengar pernyataan John LBF yang menjanjikan Agus 240 juta rupiah untuk mencabut laporannya. Ia pun mengaku memiliki barang bukti dan mengancam akan memanggil BNN untuk melakukan tes urin kepada Novi jika terus mengotot uang donasi. Meski demikian, pengacara dari RD Lau juga menegaskan bahwa jika Novi tidak terbukti memakai narkoboy, maka orang yang melaporkan kepada dirinya akan mempidanakannya. Berita acara pemeriksaan di kepolisian ya, mungkin nanti akan lebih detailnya itu akan semua terbuka dalam proses persidangan kan gitu. Nah, tapi yang pasti memang Aji ini tersangka itu adalah anak buah dari Mas Agus. Dia kerja di salah satu kafe. Nah, kebetulan Mas Aji ini itu adalah pegawai magang yang baru berjalan kurang lebih 3 minggu. 3 minggu proses magang itu. Nah, disitulah interaksi antara Aji dengan Mas Agus di situ kan. Nah, yaitu seperti apa yang sudah diberitakan banyak di media kan, masalah kronologis ya kurang lebih sama lah, tapi memang ada hal-hal yang mungkin men-trigger Aji untuk melakukan itu, walaupun memang kita sudah menyampaikan ke Aji, kita tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh Aji dan memang ini adalah memiliki konsekuensi hukum yang memang harus dihadapi sekarang. Halo, saya Teddy Lee, owner dari Incan Banjom dan Cam Cam Chicken. Saya adalah mantan bosnya si A yang lagi viral karena kasus penyiraman itu. Nah, dengan video ini aku mau klarifikasi kalau si A itu sudah resign dari tanggal 13 Februari 2024, which is udah lama ya. Sudah lama banget dia sudah resign dari tempat ini. Dan setelah Agus resign dari sini, saya kurang tahu dia bekerja di mana. Dan terakhir dilihat dari berita, ternyata dia ada di sekitar, masih ada di sekitar sini, tapi bukan sama kita lagi. Jadi sebenarnya kita udah gak ada kaitan lagi dengan si A ini, sudah lama. Tapi aku bingung ya, kenapa kalian nyari-nyari di Google dan kasih bintang 1 semua, padahal kita nggak ada salah apa-apa loh. Ya, dengan video ini saya harap kalian bisa mengerti kalau kita sudah nggak ada kaitannya lagi dengan Agus. Dan saya doain supaya Agus dan Novi dapat ketemu jalan tengahnya, kalau bisa tidak usah sampai ke ranah hukum. Oke, makasih.